Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali dari kelas 5B Sore. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang kegiatan sosial yang ada di desa saya. Kegiatan sosial yang ada di desa saya sekarang ini yaitu sedang adanya renovasi musola yang ada di desa Labu Api. Kemudian kaitannya dengan teori sosiologi sastra, saya menemukan satu teori yang cukup erat hubungannya dengan kegiatan sosial yang ada di desa saya, yaitu teori solidaritas sosial, di mana di desa saya itu sekarang ada renovasi musola, di mana renovasi itu bertujuan untuk memperluas wilayah musola agar jamaah yang ada di desa saya itu bisa ada di dalam dan insya Allah tidak akan ada di luar lagi. Contohnya ketika tarawih dan sholat pada subuh, maghrib dan zuhur. Kita kembali ke teori sosial solidaritas. Teori sosial solidaritas atau teori solidaritas ini, saya menemukan dua bagian yang menurut saya berbeda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu teori solidaritas secara individual atau teori solidaritas secara kelompok. Teori solidaritas kelompok ini mencakup banyak sekali orang, mencakup keseluruhan. Contohnya ketika sebelum melakukan renovasi ini, masyarakat yang ada di desa itu berkumpul untuk berdiskusi, bertujuan untuk membagi dan bekerja sama di segala bidang dan memberikan tugas masing-masing terhadap masyarakat yang ada di sana sesuai dengan kemampuan dan bakat yang ada di masing-masing orang. Jadi kesimpulannya, teori solidaritas sosial secara kelompok ini mencakup banyak orang dan dilakukan secara diskusi dan kelompok, intinya begitu. Jadi oke, kita lanjut ke teori solidaritas individu. Teori solidaritas individu ini berasal dari diri kita masing-masing, berasal dari individu yang satu dengan individu yang lain. Contohnya ketika waktu libur saya meluangkan waktu untuk membantu gotong royong yang ada di musola di desa saya, untuk membantu dalam hal ngecor atau membantu dalam hal mengangkat alat-alat atau bahan-bahan yang untuk digunakan dalam proses pembangunan musola yang ada di desa saya. Kemudian saya sedikit bercerita tentang kondisi di desa saya. Sebelum adanya renovasi musola ini, banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di desa saya, yaitu contohnya ketika di acara Maulid Nabi. Di acara Maulid Nabi ini, semua masyarakat dituntut untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di musola. Intinya sekarang ada di pengurus musola yang ada di desa saya. Pengurusnya di sana disarankan untuk selalu aktif dan selalu memberikan kontribusi yang baik terhadap penerus atau masyarakat yang ada di desa saya. Kemudian ada hal yang cukup hilang, istilahnya cukup terhilang atau sudah tidak dijadikan suatu kegiatan sosial lagi di desa saya, yaitu
tentang rutinnya mengaji setiap malam minggu di musola. Jadi di desa saya itu waktu saya masih SMP kalau tidak salah, saya selalu mengikuti rutinitas atau kegiatan sosial yang ada di desa saya itu, yang berupa ngaji Yasin yang dilaksanakan setiap malam Jumat di musola. Akan tetapi saya tidak tahu, mungkin karena renovasi ini, tetapi sebelum dilakukan renovasi ini sudah lama sekali saya tidak melihat ada masyarakat untuk melakukan kegiatan itu pada rutinitas yang lama. Jadi saran saya untuk perbaikannya musola ini, memberikan kontribusi yang baik, memberikan arahan terhadap masyarakat untuk selalu melakukan kegiatan sosial yang baik dan teratur di musola. Jadi kesimpulan dari penjelasan saya ini yaitu kegiatan sosial yang ada di desa saya itu bukan kebanyakan lagi, tapi sudah menjadi kuadratnya kita sebagai masyarakat di desa sana, di desa Labu Api, untuk selalu melakukan kegiatan sosial yang dilakukan di musola. Jadi di musola itu kita melakukan banyak hal seperti mengaji, mendengar ceramah dari tamu-tamu yang ada di pondok, dari syekh ini, syekh itu, tuan guru ini, tuan guru itu. Jadi kegiatan sosial yang ada di desa saya itu sekarang masih terhambat, bukan karena pandemi, tetapi karena proses renovasi pembangunan yang dilakukan sampai sekarang. Akan tetapi alhamdulillah sampai sekarang renovasi tersebut masih berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah prosesnya lagi sebentar lagi, dan insya Allah kita akan melakukan kerja keras sebaik mungkin untuk bisa menarik masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang sudah dilupakan sebelum-sebelumnya. Baik, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Bila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.